Langit dan senja, selamat mendengarkan. Sean tidak bercanda. Ia memanfaatkan waktu seharian penuh bersama Zelina di luar. Setelah rayuan mengajaknya ke penginapan terdekat, Zelina tolak mentah-mentah. Sean terpaksa mengalah. Meski demikian, bukan berarti Sean akan mengajaknya pulang cepat. Tiada yang lebih indah selain duduk berdua di kala senja. Dua hati yang sama-sama merindukan. Sejak dahulu Sean tidak pernah merasakan kehangatan semacam ini, sekalipun berhubungan dengan banyak wanita. Begitu juga Zelina yang sejak dahulu tidak pernah merasakan hal semanis ini. Kau tahu bagaimana hubungan langit dan senja, Nah? Saling melengkapi? Tanya Zelina pelan. Dia tidak begitu pandai merangkai kata manis untuk pasangannya. Bukan. Mereka ditakdirkan bersatu walau tidak setiap waktu. Langit tidak pernah pergi, dan tetap setia menanti walau senja meninggalkannya. Tutur saya menatap nona rona merah di ufuk sana. Tapi senja tetap kembali esok hari. Tapi tidak selalu indah, Nah. Sekalipun indahnya sebentar, menyebalkan. Zelina tersenyum simpul. Perlukah mereka berdebat perkara asmara semesta yang tidak mereka ketahui secara nyata? Hanya menerka. Sementara yang Zelina ketahui tentang alam hanya bukti kekuasaan Sang Pencipta. Tuhan tidak akan salah menentukan takdir, Mas. Sebagaimana langit yang diciptakan setia, maka Tuhan juga menciptakan senja yang akan menjadikan langit sebagai rumah. Keduanya larut dalam kehangatan. Zelina bersandar di bau Sean, yang kini masih setia menggenggam tangannya. Ponselnya berdering, sedikit menyebalkan lantaran mereka diusik. Amira. Dia pikir telepon dari sang mertua, nyatanya hanya Amira. Tanpa pikir panjang, Sean menolak panggilan dari Amira, menyimpan ponselnya kembali ke dalam saku. Sungguh, panggilannya sama sekali tidak penting. Siapa, Mas? Ini, kecebong tiba-tiba telepon. Tidak penting, sayang. Kecebong siapa, Mas? Penipu, Nah. Dulu Mas sampai hilang puluhan juta karena penipuan semacam ini. Maka dari itu, Mas tidak mau asal terima telepon orang asing. Pandai sekali mencari alasan. Iya, bisa kalian lihat. Nah, banyak banget teman-teman yang bilang ya, Bang, saya udah lama main tapi kok saldo saya nggak nambah-nambah ya. Santai bro, kali ini saya bakal buktikan secara langsung tanpa skip, tanpa edit, dan tanpa settingan apapun. Sekarang kita lihat saldo build saya ada 132.000 build ya. Nah, di video kali ini, saya akan tunjukkan beberapa game tercepat untuk mendapatkan build. Mas pulang yuk, nanti dimarahin Abi. Aku tidak pernah maghrib masih di luar. Sejak tadi sebenarnya Zelina sudah resah. Dia meminta pulang berkali-kali, namun Sean dengan sejuta rayuannya menunda hingga sudah sore ini. Tanpa Sean duga jika Zelina akan kembali meminta pulang setelah beberapa menit sedikit lebih tenang. Perginya sama suami. Mana mungkin Abi marah, sayang. Tapi tetap aja, Mas. Ayo pulang. Baiklah, sesuai janji Sean memang mengatakan mereka akan pulang. Lagi pula tidak ada persiapan Zelina untuk menginap dadakan. Selagi bisa dijalani untuk pulang, maka tidak ada salahnya mereka pulang saja. Setelah menyampaikan sholat di masjid yang mereka lewati, Sean keluar lebih dulu, menunggu istrinya keluar yang ternyata sedikit lebih lama. Sean yang sudah duduk manis di motor, kini menatap wajahnya di spion. Dia tertawa sumbang seakan tengah mengucapkan selamat pada seorang Sean yang tidak pernah berpaling dari tuanya pasca menikah. Pelan sekali jalannya, ya Tuhan. Hanya membatin, mana mungkin Sean utarakan hal semacam itu pada sang istri secara langsung. Cara jalan Zelina memang tampak pelan di matanya. Mungkin karena terbiasa melihat kedua adiknya yang melangkah persis pasukan perang jika di rumah. Mas lama nunggunya. Tidak, ayo pun. Hujan. Semesta merestui mereka di luar sepertinya. Rintik gerimis yang kini membasahi bumi membuat Sean mengurungkan niatnya. Keduanya memilih menunggu lebih dulu. Wajah Zelina mulai berbeda. Mungkin sebal. Lantaran sejak tadi yang menunda pulang adalah Sean. Dingin. Peluk sini. Tutur Sean merentangkan tangannya dan sontak mendapat gelengan kepala dari sang istri. Jika saja bukan di tempat umum, mungkin Zelina bersedia. Tapi untuk sekarang dia memilih tidak mau. Cukup lama keduanya menunggu, hingga hujan perlahan mereda. Kesempatan untuk mendapatkan pelukan Zelina tanpa diminta. Tentu saja penyebabnya karena dingin. Kita kemana sekarang? Baru saja melaju, pertanyaan Sean sudah membuat Zelina menghela napas panjang.
Padahal sudah jelas tujuan mereka hendak kemana. Pulang dong mas, kok tanya lagi? Siapa tahu mau ke hotel. Itu ada. Tinggal belok kalau mau. Tutur Sean tertawa sumbang dan hingga mendapat cubitan di perutnya. Jangan bercanda terus, nanti hujan lagi gimana? Kita tidak pamit baik-baik sama Abi mas. Sejak tadi hanya itu yang Zelina khawatirkan. Sungguh, tidak ada yang lain. Dia sendiri bingung kenapa Sean sesantai itu. Padahal mereka tidak pulang cukup lama. Mas sudah pamit pas subuh. Abi bilang boleh. Sean, bawa saja Zelina sesukamu. Tidak pulang juga tidak masalah. Lagi pula dia milikmu. Begitu, nah. Sean tidak sepenuhnya berbohong. Dia memang pamit. Tapi tentu saja jawaban dari Kiai Hussein tidak sama persis dengan yang dia utarakan. Sayangnya, Zelina yang memang terlalu bersih dan tidak pernah berbohong, percaya begitu saja jika sang suami tidak mengarang. Syukurlah, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau bilang aku tidak akan ketar-ketir begini, mas. Terlambat. Mereka sebentar lagi tiba di kediaman Kiai Hussein. Mereka bisa pergi lagi lain kali. Untuk hari ini sudah cukup dia membawa Zelina sejak matahari meninggi hingga hari kian gelap. Sudah pamit sebelumnya, pria itu masih berusaha mencuri hati mertua dengan membawakan roti bakar sebelum kemudian pulang. Dia hanya mengingat sang papa yang biasanya akan luluh hanya karena disuap roti bakar atau sejenisnya. Mungkin sang mertua akan sama. Mendekati kediamannya, perasaan Sean mendadak tidak nyaman. Antara yakin dan tidak yakin, Sean bahkan mengurangi kecepatan dan memastikan apa yang terjadi di sana. Dek. Mas, kok ramai? Ada apa ya? Sama halnya seperti Sean, sang istri juga merasakan hal yang sama. Apalagi ketika dia menyadari beberapa pasang sepatu tersusun di depan rumah. Sungguh, ini sangat tidak biasa dan aneh saja menurutnya. Entahlah, Mas juga tidak mengerti. Sean! Astagfirullah, kenapa dia ada di sini? Kan? Sean! Suara kematian. Dia hafal betul dengan suara itu. Siapa lagi kalau bukan Amira, adik kandung Sean. Pasangan itu bingung sendiri dengan kedatangan Amira yang mendadak muncul dengan membawa kantong plastik di tangannya. Sepertinya dari warung depan sana. Ra, Sean tersenyum kaku. Dia yang merasa sedikit bersalah tampak bingung begitu Amira semakin mendekat. Tatapan tajamnya tertuju pada Sean. Dia juga menatap motor kesayangannya, yang sudah pasti tampak kotor dan tidak seperti motor kesayangan wanita itu. Ya Tuhan, Bonita! Amira benar-benar ingin menangis menatap motornya saat ini. Tidak ada Boni yang mulus seperti pertama dia menyerahkan motor itu pada peminjamnya. Amira yakin betul jika Sean sempat mengalami kecelakaan sebelumnya. kapan datang sayang? Papa sama Mama ikut. Seperti biasa, jika dalam keadaan terdesak dia akan bicara dengan kalimat-kalimat manis demi meluluhkan hati sang adik. Sayangnya, kali ini Amira tidak berbaik hati dan dia membuang muka seketika. Assalamualaikum Kak Zelina. Kenalkan, aku Amira, adik ipar kakak yang paling kecil. Semudah itu ekspresinya berubah. Setelah sebelumnya seolah hendak menerkam Sean, kini dia bicara selembut itu pada Amira. Tidak lupa dengan mencium punggung tangan sebagaimana yang diajarkan jika bertemu Zelina. Berbeda dengan Sheila yang dahulu sempat menimbulkan kesalahpahaman. Kali ini Amira mencoba agar bersikap baik-baik pada kakak iparnya. Seperti yang sudah Zia katakan, Amira harus menjaga sikapnya. Waalaikumsalam. Masya Allah, cantiknya adik kamu, Mas. Ah, kakak bisa saja. Tuturnya sontak merapikan kerudung dadakan yang terpaksa dia beli di jalan, lantaran Michael marah jika Amira tidak mengenakannya tadi sore. Sama siapa datangnya? Rame, Kak. Lihat aja di dalam, mereka sudah menunggu. Tutur Amira mempersingkat pembicaraan karena dia harus bisa memanfaatkan waktu untuk bicara empat mata bersama Sean. Orang pintar gak pinjam duit sembarangan. Lihat deh, ada loh yang nomor HP-nya sudah 3 tahun, tapi malah pakai pinjaman berbunga besar. Padahal di sana ada bunyi yang bunganya rendah. Selama nomor HP kamu sudah aktif lebih dari 1 tahun, kamu bisa ajukan limit hingga 100 juta. Proses pengajuannya cuma 3 menit dan bisa dicicil sampai 12 kali tanpa biaya. Oh, begitu. Ya sudah, kakak masuk duluan ya. Iya. Sean mencuri dalam hatinya. Dia menatap sang istri yang kini semakin menjauh. Demi Tuhan, dia takut sekali akan menjadi sasaran amarah Amira malam ini. Terlebih lagi dia yang sengaja menolak panggilan telepon dari Amira beberapa waktu lalu. Amira berkaca pinggang. Dia membuang napas kasar dan menatap tajam Sean, yang kini dengan tanpa dosa tersenyum tipis, seolah bertemu sahabat lamanya. Batagurnya belum sempat, Ra.
Kan kakak belum pulang. Tuturnya sembari menjaga jarak demi menghindari tangan Amira yang tampak terkepal di hadapannya. Siapa yang membuat takut? Sekarang aku tanya. Kakak bawa kemana, Boni? Jalan-jalan sayang, tapi tidak lama. Sumpah, motormu masih aman seperti awal. Bohong banget. Itu kelihatan banget habis kecelakaan. Kakak bawa motornya gimana? Kesal Amira lantaran sang kakak masih saja mengelak padahal bukti sudah jelas terlihat. Iya sih, tapi itu tidak sengaja, Ra. Aku menabrak pembatas jalan. Setelah itu, ya jatuh. Itu lecetnya dikit, kamu bisa lihat. Ucapnya enteng sekali mengatakan lecet sedikit, padahal bagi seseorang yang menyayangi barangnya, jelas saja hal ini benar-benar masalah besar. Sedikit? Kakak bilang sedikit. Sedikit apanya, Kak? Ingin sekali Amira menangis di hadapan Sean saat ini juga. Bukan masalah harga, bukan pula soal gantinya. Namun cara Amira mendapatkan motor itu sangat tidaklah mudah. Sean datang dan mengenalkan motornya dengan kasar ke aspal, hingga terlihat cacat begitu. Kan bisa diperbaiki, Ra. Kakak cuma belum punya waktu, nanti ya. Oh, Kak Sean. Amira mengepalkan tangan dengan gigi yang kini bergemeletuk. Jika saja bukan di kediaman Kiai Hussein, mungkin Amira akan memberontak dan berguling-guling di halaman saat ini. Maaf kakak sibuk soalnya, Ra. Sean mengusap pelan bau adiknya. Sadar jika kini dia tengah menjadi penyebab amarah sang adik, Sean mencoba mencari cara agar hati Amira luluh. Tanpa diduga, Amira justru menyerangnya dengan gigitan di jemari hingga pria itu berteriak dalam diamnya. Sakit, Amira. Hah, bodo amat. Kesal Amira kemudian merampas kontak motornya dengan wajah yang masih menyimpan kemarahan. Kali ini dia memang luar biasa kesalnya. Pelit. Bukannya terima kasih. Pasti Boni sudah lihat adegan syur kakak pacaran kan? Harusnya minta maaf. Motorku masih perawan dan matanya ternoda. Ya, adegan syur kepalamu. Yang tidak perawan lagi itu dadamu, bukan motormu. Balas yang berbisik pelan yang berhasil memancing emosi hingga Amira tidak mampu menahan untuk tidak menjombak rambutnya. Secepatnya Kak Selina harus tahu isi otakmu yang begini. Tegas Amira sebelum kemudian melepaskan rambut Sean. Jika saja bukan memandang keluarga Selina, mungkin Amira akan menarik rambutnya hingga ke akar-akarnya. Terlambat. Dia bahkan sudah tahu semua tentang diriku, Ra. Bersambung.